Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baik kawan-kawan semua, terima kasih masih setia menunggu kita. Jadi sebagaimana tadi seharusnya live ini kita laksanakan pukul setengah 10 atau jam 9 lebih 30 menit. Tapi alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini walaupun di malam yang sudah hampir jam 12 Syekh, alhamdulillah beliau masih semangat. Beliau masih terus berdakwah, terus istiqomah dalam menebar kebaikan di bumi kita. Alhamdulillah beliau malam ini telah hadir bersama-sama kita di kawan studio, dan pastinya kawan-kawan semua yang masih stay, kita harap ada faedah dari apa yang kita lakukan malam ini, ada hikmah, ada pelajaran. Baik, sama-sama langsung saja kita bertegur sapa dengan Syekh kita, Syekh Abdul Basit Musfi. Ya. Baik. Syekh, gimana kesannya pertama kali sampai di Aceh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ahli al-fadaili wal karamat. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Masya Allah, tabarakallah. Saya hari ini itu bahagia sekali bisa berkumpul sama orang-orang soleh. Walaupun saya itu enggak begitu seperti kalian orang soleh, enggak. Saya itu banyak dosa saya. Tapi alhamdulillah beliau sudah percaya sama saya, lalu mendatangi saya ke sini untuk banyak cerita. Bukan untuk ceramah, enggak. Lalu masya Allah, tabarakallah, saya itu terasa seperti artis. Lampu di sini, lampu di sini, lampu di sini. Lalu ada dua orang di depan saya. Itu seperti Munkar Nakir. Mereka itu mau bertanya kepada saya, "Marabbuka, madinuka, man nabiyuka." Mudah-mudahan kita selamat insyaallah nanti di akhirat bismillah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya doakan studio ini yang namanya kawan baik, gitu namanya. Insyaallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau ingin tahu bahwa keimanannya engkau ini kuat apa enggak, lihatlah kawannya, lihatlah sahabatannya, lihatlah siapa sahabatanmu, sahabatmu itu siapa. Al-mar'u ala dini khalilih. Kalau engkau ingin tahu bahwa keimanannya engkau itu bagus apa enggak, apa engkau ini suka ngaji, suka sholat, suka ini, suka ngaji, suka dengar tausiah, suka dengar nasihat, lihatlah kawannya dulu. Al-mar'u ala din khalilih. Lalu alhamdulillah ini saya bisa dekat sama orang-orang soleh. Alhamdulillah. Uhibbus salihin wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'atan. Mudah-mudahan kita insyaallah selalu bisa berkawan sama orang-orang soleh sehingga bisa dapat syafaat dari Allah Subhanahu dan dari syafaat dari kawan-kawan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, komentar. Amin ya Allah. Gimana kesan saya untuk Aceh? Ya masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Waktu barusan saya nyampe Aceh itu sebelum maghrib. Lalu masya Allah, tabarakallah, kita sholat maghrib, lalu kita buka puasa, lalu ditawarin makanan yang enak, tapi saya tolak. Bukan karena saya sombong, tapi saya nggak bisa makan makanan berat setelah maghrib. Makan makanan berat itu setelah tarawih, langsung dijamak takdim dengan takhir. Jadi makannya setelah capek tarawih. banget. Iya. Karena saya itu bukan saya doang, seluruh imam-imam itu nggak bisa makan setelah maghrib. Kalau makan setelah maghrib makanan yang berat, nanti nafasnya kurang, lalu nggak bisa main suara. Itu oleh itu maka kita makan setelah tarawih. Lalu kemudian baru saya datang ke sini ditawarin makanan yang enak. Entah itu cuman makan di sini apa nanti dibungkus. Amin, kita bungkus. Insyaallah ya. Cepat faham beliau.
Mengerti Ternyata insyaallah. doa saya itu cepat dijabah oleh Allah di Amin Aceh. Allahumma amin. Mudah-mudahan insya Allah yang belum ketemu sama jodohnya akan bertemu insya Allah. Amin ya Allah. Saya enggak cari engkau, engkau enggak cari saya. Allah yang pertemukan kita. Amin ya Allah. Allahumma Hebat amin. sekali. Itu adalah motivasi pertama buat kawan-kawan yang pastinya hari ini masih ngerasa sendiri ataupun yang masih ngerasa tidak ada motivasi hanya karena tidak punya pasangan. Ini malam ini kita mendapat jawaban bahwa walaupun tidak punya pasangan sekalipun, niat kita beribadah, niat kita untuk menuntut ilmu, bahkan berteman dengan teman-teman dan kawan-kawan yang baik juga kata Syekh, itu merupakan salah satu daripada ibadah yang nanti juga akan menjadi semangat kita di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Gitu ya, Syekh. Bahkan Ustaz, kalau kita itu belum punya pasangan, jangan putus asa, jangan kecil hati. Karena nikah itu bukan lomba. Karena penyesalan itu terbagi 3. Penyesalan hari, penyesalan bulan, penyesalan tahun. Penyesalan hari kalau mood kita atau makanan yang kita mau makan itu enggak begitu enak, mood kita ikut enggak enak. Betul. Itu penyesalan hari. Penyesalan Betul. bulan kalau kita pergi ke barbershop, lalu kita itu potong rambut tiba-tiba enggak sesuai dengan permintaan kita, muncullah perasaan penyesalan bulan, kapan numbuh lagi. Betul. Penyesalan yang ketiga yaitu adalah penyesalan tahun. Kalau engkau salah pilih pasangan, engkau akan menyesal. Oleh itu maka jangan menyesal kalau belum punya pasangan. Selalu membaca doa ini. Doa minta jodoh yaitu adalah singkat, simple dan bisa cepat difahami. Dicatat semuanya, dicatat, yang jomblo dicatat. Doanya yaitu adalah, ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Allah, ternyata doanya itu bukan seperti doa-doa yang lain berbahasa Arab terus serius, tetapi doanya di sini malah justru singkat, padat, nikmat. Iya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari Virus itu Syekh. dan dekatilah saya sama orang serius. Allah. Siapa itu orang serius? Ada di sini. Amin, Masya amin, Allah. Allahumma amin. Kita sama-sama berdoa semoga dari doanya Syekh ini bersanad langsung dari Syekh kita, Syekhunal Karim. Jadi semuanya harus ingat doa yang paling penting bagi semua jomblo ini, doa baru. Nanti kita akan catat di bawah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari virus dan dekatilah kami dari orang-orang yang serius. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik Syekh. Terus saya yakin juga perjalanan Syekh selama ini kita juga lihat di Instagram, di media sosial, semuanya niatnya adalah dakwah, terutama pada hal Quran. Jadi saya juga beberapa kali mengikuti Syekh live, terus Syekh juga ada beberapa program di media sosial, semuanya mengarahkan kepada Al-Quran. Jadi apa nih Syekh? Jadi kan di antara sekian banyak yang lain, perkara-perkara dunia yang harus kita kejar, kenapa Quran yang harus Masya benar-benar Allah. paling utama nih Syekh? Ternyata antum sudah follow saya dari dulu. Alhamdulillah 4 tahun Nah, Syekh. saya siapa yang follow saya itu akan kasih 2 pilihan. Yeah. Mau fall back atau mau love back. Iya. Fallback Pilihlah atau love satu back. di antara 2. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu adalah, andai saya nggak punya Al-Quran Ustaz, nggak mungkin saya bisa nyampe ke Aceh. Allah. Buat apa saya datang? Saya punya nama nggak punya jabatan nggak punya rezeki banyak nggak punya Ustaz. Tapi yang namanya kemuliaan Al-Quran, ya itu adalah, ini buktinya. Kita lihat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz-Ustaz yang sudah hafal Al-Quran, mereka itu bisa keliling kemana berada. Saya nggak punya rumah di sini, nggak punya nama di sini. Saya di sini cuman baru saya datang 5 bulan, baru saya datang di Indonesia ini. Saya maaf bukan sombong, saya lahir di Mekah, belajar di Mekah, semua di Mekah. Lalu saya baru datang di sini itu cuman 5 bulan. Di dalam 5 bulan ini saya bisa keliling Indonesia, dari Banyuwangi sampai ke Aceh. Alhamdulillah. Dari Bogor, Tasik, Garut, semua saya itu sudah keliling. Alhamdulillah. Apakah karena saya banyak rezeki? Enggak, karena kemuliaan Al-Quran. Allah sudah janji di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah janjian Allah. Dan apa kata Sayyidina Ali itu tentang ilmu? Kata Sayyidina Ali,
Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Ilmu itu yang bisa menjaga kita, sedangkan kita itu yang jaga harta, Ustaz. Betul apa enggak? Benar. Kita benar, itu sibuk benar, dengan benar. harta. Tapi kita itu lupa apa yang dikatakan oleh Allah. Fa'lam, berilmulah dulu. Annahu la ilaha illallah. Berilmulah dulu, baru engkau katakan la ilaha illallah. Kita ngambil contoh banyak. Ustaz Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayat itu mereka hafal Al-Quran, tapi bisa keliling. Saya nggak punya Alphard, nggak punya villa, nggak punya apapun, tapi semua mobil-mobil Ustaz saya sudah naik. Alhamdulillah. Cuman saya minta dari Allah ketika saya naik pesawat, ya Allah, saya ini ingin rasa gimana perasaan orang-orang kaya ketika naik mobil yang mewah. BMW sudah di Jogja, Alphard sudah di Bogor, Fortuner sudah juga di Bogor. Semua villa ini sudah, Ustaz. Setelah saya pindah kota baru muncul perasaan itu cuman hanya titipan dari Allah. Oleh itu maka jangan sombong. Pesan saya untuk kalian dan untuk diri sendiri, utamakanlah Al-Quran dulu. Demi Allah, dunia yang akan datang sendiri. Saya bisa keliling Indonesia ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya artis, karena Al-Quran. Dan kalau engkau ingin sukses di dalam kehidupan ini, berbaktilah kepada orang tua. Pesan saya kepada anak-anak, kalau orang tuanya engkau ini masih hidup, buat apa engkau ini sedih? Putus sama pacarnya, putus sama pasangannya, putus sama siapapun, jangan sedih. Itu semua itu ada hikmahnya. Ada salah satu orang, Ustaz, dia itu anaknya meninggal, adiknya meninggal, lalu juga kawan-kawannya meninggal. Dia itu nggak nangis. Mereka itu kawan-kawannya datang jumpa sama dia, lalu dia nggak nangis. Terus ketika ibunya dia meninggal, dia nangis. Ya Allah. Nangisnya pun itu dia nggak mau stop, nggak bisa stop, sampai nangis kayak gini. Antum tahu orang kalau nangis kayak gini berarti itu sudah. Iya. Ketika ditanya sama kawan-kawannya, kenapa ketika anak-anaknya, kawan-kawannya ini meninggal engkau nggak nangis, tapi ketika ibunya engkau meninggal engkau nangis, nggak bisa stop. Apa kata dia? Pintu surga itu sudah tutup. Oleh itu maka kalau engkau belum terasa kenikmatan orang tua, kapan terasa kenikmatan orang tua? Ketika mereka itu meninggal. Kalau belum terasa kenikmatan sahabat, kerabat, ilmu, orang tua, merantaulah engkau. Saya di sini cuman di Indonesia ini sendiri sama koper. Baru saya terasa kenikmatan orang tua. Andai orang tua kita itu nggak ada, siapa yang arahkan kita? Siapa yang ajarkan kepada kita itu mana yang baik, mana yang buruk? Oleh itu maka kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, musibah apapun, sedih gak apa-apa, tapi jangan sedih gitu. Kapan kau sedih? Ketika orang tua itu nggak ada, baru engkau boleh sedih. Mudah-mudahan orang tua kami itu insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf dibawa dengan sedih. Gak apa-apa, Ustaz. Jadi itu memang sebenarnya adalah dua kunci yang saya juga dari beberapa tempat yang saya datengin, dari beberapa ustadz yang saya jumpai, selalu pesannya itu dua, Syekh. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan jangan pernah menyakiti perasaan orang tua. Iya, kita ngambil contoh, Ustaz. Lihatlah Ustaz Abdul Samad. Iya. Masya Allah, mulia sekali orang banyak ustaz-ustaz. Benar. Tapi beliau itu yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah dikasih oleh Allah perasaan cinta. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, Allah itu perintah kepada malaikatnya, lalu malaikatnya perintah kepada manusianya. Inni uhibbu fulanan fa ahibbuh. Saya cinta kepada dia. Fa yuhibbuhu ahlul ardi wa ahlus sama. Lihatlah Ustaz Abdul Samad. Karena beliau berbakti kepada orang tuanya, maka diangkat, dibuka. Masya Allah, tabarakallah. Semua masyarakat senang sebenarnya. Siapa yang gak senang? Semua senang. Mudah-mudahan kita insya Allah dicintai oleh Allah. Saya sama Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah. Baik kawan-kawan, itu tadi bahwa yang harus kita benar-benar hari ini kita perbaiki, dan bahkan benar ya Ustaz ya, Syekh, bahwa perkara dunia yang paling kita kuasai sekalipun, tetapi ketika hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada orang tua tidak baik, sebagus apapun kemampuan kita terhadap dunia juga tidak menjamin kebahagiaan dari dunia sendiri. Walaupun kita kaya raya Ustaz,
Walaupun kita itu banyak ilmu, tapi ketika kita itu mendengar orang tua itu meninggal, hampa. Semua itu nggak ada artinya. S2, S3, banyak harta, banyak jabatan, nggak ada artinya. Oleh itu maka pesan saya, berbaktilah kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. 3 cara untuk menghadapi orang tua. Diam, diam, diam. Jangan lawan. Ketika engkau lawan akan menyesal nanti. Ada saatnya engkau menyesal. Jadikanlah omongan orang tua itu seperti Al-Quran. Walaupun mereka itu seperti radio. Wa idza quri'a Al-Quran. Jika ada orang membaca Al-Quran, jadikanlah omongan orang tua itu seperti Al-Quran. Fastami'u lah. Dengarilah Ustaz aja. Wa ansitu. Jangan lawan. La'allakum turhamun. Supaya engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menuntut ilmu, pergi jauh dari kawannya, sahabatannya, ibunya itu, ustaz-ustaznya. Lalu apa kata ibunya? Safir tajid aywadan amman tufariquhu. Pergilah engkau, merantaulah engkau. Insyaallah engkau ini akan jumpa sama orang-orang yang hebat, sama orang-orang yang soleh. Itulah pesannya ibu saya dengan ayah saya untuk saya. Lalu ini saya buktinya bertemu sama orang-orang yang soleh dan sama subscribe kawan soleh, kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syekh, di bulan penuh rahmat, maghfirah, di bulan yang sangat berkah Ramadan, kita banyak sekali menghabiskan waktu untuk Al-Quran. Terus ketika ada pertanyaan, mana yang lebih kita dahulukan, mengutamakan mengaji, apalagi kan kalau di Indonesia masyhur sekali. Setiap bulan Ramadan kita harus khatam sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sebulan sampai 3-4 kali. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya juga kita harus tetap mengabdi kepada orang tua kita. Apakah kemudian memang mengabdi itu, mengabdi apa artinya? Berbakti. Iya, berbakti kepada orang tua tadi ini tetap dilebih dahulukan dulu dengan Al-Quran, atau Al-Quran dan orang tua itu seharusnya jalan beriringan? Oke, insyaallah. Yang pertama untuk apa? Pertanyaannya beliau, rajin sholat, rajin ibadah, rajin khatam Al-Quran, rajin umrah, rajin haji. Tapi engkau anak durhaka, wallahi demi Allah enggak ada artinya. 2 dosa yang enggak akan diampun oleh Allah. Apa yang pertama? Uququl walidain. Ketika engkau jadi anak durhaka, tak akan diampun oleh Allah. Lalu yang kedua, al-isyraku billah. Oleh itu maka berbaktilah kepada orang tua. Banyak orang yang berilmu, tapi dia ada perasaan bahwa dia alim. Ketika dimarahin sama ibunya, dia merasa, kenapa ibu saya masih marah saya? Saya Ustaz, maaf ya, keliling Indonesia termasuk orang terkenal, betul. Lalu saya itu sampai sekarang dimarahin sama ibu saya, dimarahin sama ayah saya. Masih Sampai sekarang. Walaupun ini saya brewok, tapi saya nggak lawan. Kenapa? Kita itu di mata orang tua masih anak kecil. Oleh itu maka jangan lawan, jangan itu. Kalau bisa dua-duanya, udrub usfurain bihajar. Kalau bisa berbakti dengan baca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, bagus sekali. Tapi jangan mengkhatam Al-Quran lalu engkau ini nggak berbakti. Wallahi nggak ada artinya. Merantaulah, baru engkau terasa kenikmatan orang tua. Atau kalau enggak mau merantau, pergilah ke rumah panti asuhan. Tanyalah anak-anak yatim itu, apa keinginannya engkau, apa pesannya engkau, apa harapannya engkau, apa pertanyaannya dia. Cuman mana ayah saya, mana ibu saya. Oleh itu maka berbaktilah kepada orang tua. Untuk menghafal Al-Quran atau untuk mengkhatam Al-Quran itu bagus. Untuk tadabbur nanti datang sendiri. Yang penting sekarang itu mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa saya pesan gitu Ustaz? Karena itu kita nggak tahu apakah besok kita itu hidup apa enggak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Oleh itu maka berbaktilah kepada orang tua. Baik kawan-kawan dimanapun berada, alhamdulillah sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini, terutama 2 kunci keutamaan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Boleh kita membaca buku manapun, kita boleh mendengar ceramah siapapun, tapi saya juga meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan kita berbakti kepada kedua orang tua dan kemudian kita mengutamakan Al-Quran, maka insya Allah dunia akhirat akan menjadi
milik kita gitu ya Ustaz ya. Kita itu Ustaz enggak usah dengerin banyak ceramah, cukup dengar lagu ini, sepohon kayu daun rimbun, lanjutlah, baru engkau sadar. Di dalamnya maknanya luar biasa. Iya, karena kata ulama dulu, an-naf'u qad yakunu bil irsyadi wa qad yakunu bil insyad. Bukan semua orang bisa dapat hidayah dari ceramah, enggak. Ada beberapa orang yang bisa dapat hidayah karena lagu. Lagu yang mengingatkan kepada kita tentang orang tua, tentang sholat. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, Tidak ada gunanya. apa gunanya? Oleh itu maka sholatlah. Kalau engkau ingin sukses di dunia ini, berbakti kepada orang tuanya. Jangan nyangka bahwa engkau ini karena S1 ekonomi, S2 manajer jurusannya, lalu engkau ini enggak berbakti. Wallahi, pintu Allah itu, pintu rezeki itu enggak akan terbuka untuk engkau. Ingin sukses, berbakti kepada orang tua. Lihatlah Ustaz Abdul Samad ditawarin jadi presiden, dunia datang sendiri, beliau enggak mau. Ini contoh bagi kita. Mudah-mudahan kita insya Allah sadar dan istiqomah. Baik kawan-kawan baik dimanapun berada, dan Syekh serta panggillah saya abang atau bro. Gak usah Syekh. Jadi kita manggilnya bro. Allah Rabbi. Ya Allah, ini juga menjadi salah satu catatan beliau. Saya mengikuti beliau memang hampir 4 tahun ini, dan makanya masuk ke tahun kelima 2022 Syekh. Alhamdulillah. Jadi beliau memang dari dulu tidak pernah merasa sombong. Alhamdulillah. Saya nggak pernah ngelihat itu ada di diri Syekh. Ya walaupun tampilan muda, saya tetap dari awal saya ketemu Syekh tadi turun dari mimbar, yang saya lihat pertama kacamata Syekh. Dan alhamdulillah kacamatanya nempel terus. Kenapa kacamata ini menjadi indikasi bahwa beliau juga tetap tampil sebagai anak muda. Allah. Kok gelap Ustaz? Iya Ustaz, kacamata. Ternyata beginilah kehidupan saya tanpa engkau. Allah Rabbi. Begitulah juga kehidupan kita kalau kita enggak hafal Al-Quran atau enggak berilmu, gelap dunia ini. Alhamdulillah. Oleh itu maka saya selalu bawa ini. Saya dapat pelajaran banyak dari ini. Walaupun ini cuman, ini bukan asli. Apa namanya? Plastik. Tapi saya banyak pelajaran yang saya dapati dari ini. Jadinya kita merasa kapan gelap, kapan terang gitu ya Syekh. Dan yang menerangi adalah al-ilmu ya Syekh. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan, mengingat juga karena waktu di sini memang sangat singkat sekali, dan Syekh juga sudah waktunya sangat banyak sekali untuk umat. Dan di akhir pertemuan ini saya akan menyimpulkan 2 hal Syekh. Yang pertama adalah tetap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, jangan pernah meninggalkan orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Syekh. Berbakti kepada orang tua itu bukan cuma di saat mereka hidup, enggak. Di saat mereka hidup engkau bisa berbakti, di saat mereka meninggal engkau juga bisa berbakti. Gimana caranya? Di saat mereka hidup senangilah mereka, tapi di saat mereka meninggal istighfarlah untuk dia. Ada salah satu orang, dia itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan syekh ustadz, tapi dia itu bisa, derajatnya dia itu bisa tinggi. Ketika dia itu berhadapan sama Allah, lalu dia bertanya kepada Allah, kok bisa derajat saya itu tinggi sedangkan saya orang biasa? Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak. Karena istighfarnya anak engkau terhadap bapak, maka derajat bapak ini bisa tinggi. Kalau istighfar aja bisa mengangkat derajat, apalagi surat Yasin, apalagi Al-Baqarah, apalagi wa in khatimul Quran, apalagi kalau bagi-bagi makanan. Sadaqah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kawan-kawan, selain kita juga berbakti kepada orang tua, yang paling terpenting adalah kita menggalakkan kembali Quran. Karena memang kondisinya hari ini Syekh, kita lihat di mana-mana dunia sudah lebih menipu daripada Al-Quran. Ya Syekh ya. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang membuat kita lalai, dan juga kehidupan yang membuat kita lupa bahwa sesungguhnya pedoman kita umat Islam adalah Quranul Hadis ya Syekh. Ya betul. Ya, tapi kita sekarang lebih terlena dengan titik-titik Instagram, Telegram. Enggak apa-apa engkau main, enggak apa-apa. Pesannya Nabi itu, pesannya Nabi sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya engkau ngaji, ada saatnya engkau kumpul, ada saatnya engkau main PS, Instagram, Telegram, semua ada saatnya. Sa'atun wa sa'ah. Itulah yang kau harus ingatkan. Saya itu ada saatnya saya pakai jeans, ada saatnya saya itu jadi modal. Pakai motor gede Syekh.
motor gede ini, futsal, semua itu ada saatnya. Tapi Benar Syekh. saya selalu itu ingat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi, sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya kita itu merendah, ada saatnya kita itu harus sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Beliau itu menyangka saya itu syekh. Kenapa? Karena saya itu selalu jalan sama orang-orang soleh. Maka beliau menyangka saya syekh, sedangkan saya itu enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa. Oleh itu maka jangan panggil saya syekh, panggil saya abang atau bro. Brokoli. Ya, Baik Syekh, itu mungkin kawan-kawan. masih syekh katanya. Baik bro, Ya, rasanya nggak sopan ya. enggak apa-apa. Baik kawan-kawan, mungkin itu adalah beberapa hal yang sudah kita sharing dan sudah kita bagi bersama Syekh kita. Dan akan banyak sekali hikmah, dan yang paling penting yang sering sekali saya dapati dimanapun majelis yang saya dapat, bukan cuma sekedar ilmunya Syekh, tetapi perkumpulannya. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini, malaikat juga menjadi saksi. Ya, betul. Malaikat juga bersama kita, benar ya Syekh ya? Betul. Majalasa qaumun fi baitin min buyutillahi illa wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Ini juga termasuk zikir. Karena kita itu selalu membicara tentang hadis, tentang apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Ini juga termasuk zikir. Enggak harus di masjid, enggak. Cukuplah di sini. Karena apa? Dakwah itu ustadz artinya apa? Banyak orang yang salah faham dengan dakwah. Harus jadi ustadz, harus jadi syekh. Harus di mimbar gitu ya Syekh ya? Harus enggak. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Betul. Apa artinya dakwah? Da'a yad'u du'aan. Ajaklah, ayo kita makan, ayo kita sholat, ayo kita main, ayo, itu artinya dakwah. Oleh itu maka banyak followers dakwahlah dengan apa yang disampaikan yang Nabi alaihi salatu wassalam. Pesan saya untuk abang, untuk kakak, gunakanlah umur ini dari usia 1 tahun sampai 12 tahun. Ini yang namanya mendidik anak. Dari usia 12 tahun sampai 17 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu enggak bisa mendidik anak, karena pikiran anak itu dari 12 tahun sampai 17 itu beda. Mau makan, mau jalan-jalan, mau kemana berada. Dari usia 17 tahun sampai 24, kalau engkau enggak menuntut ilmu yang benar, mau jadi apa? Mau jadi apa engkau? Serius? Betul. Mau jadi Syekh. apa? Iya. Karena dari udah 24, 25 itu kita mau nikah. 1, 2, 3, 4. Dan 4 tahun saya ngeliatin Instagram beliau, yang paling menggoda adalah alis Ustaz. Alisnya selalu naik sebelah Syekh. Alhamdulillah. Baik Syekh, saya rasa alhamdulillah sekali. Selain juga kita mendapatkan ilmu soal Al-Quran, orang tua, dan alhamdulillah kita sudah dibenahi sedikit dalam waktu yang sangat singkat sekali. Alhamdulillah sudah ada perbaikan Al-Fatihah pribadi buat saya dan juga buat kawan-kawan dimanapun berada. Dan insya Allah kita doakan sama-sama semoga Syekh selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan semangat, selalu diberikan kerendahan hati, selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah memberikan ilmu kepada kami insyaallah. Saya minta satu dari antum Ustaz. Tolong jangan cuman kasih kajian di sini. Nanti ke depan saya ingin dari Ustadz dan kawan-kawan yang di sini bikin rombongan atau bikin komunitas bawa motor atau main futsal sambil kita dakwah, sambil kita tukar ilmu sana, supaya anak-anak itu semua ikut sama kita. Karena itu juga salah satu cara untuk kita dakwah, mengajak, ayo kita main, lalu kita berilmu, lalu kita dapat ilmu dari sana. Walaupun sekedar kita cuma lagi main tapi bisa dapat ilmu. Insya Allah kita doakan sama-sama semoga semangat ini, semoga apa yang beliau sampaikan itu semua menjadi i'tibar buat kita, semoga itu menjadi juga support semangat buat kami semua yang masih muda Syekh, yang insya Allah akan beranjak menuju dewasa dan meninggal Syekh. Insyaallah. Maka insya Allah pertemuan malam ini barokah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan, dan insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu Syekh. Kalau memang Syekh masih main ke Aceh, jalan-jalan ke Aceh, jangan lupa di sini ada kawan-kawan baik Syekh. Insyaallah kita bisa berjalan bersama, naik motor bersama, walaupun pinjam nanti Syekh. Nanti kita pinjam motor-motor yang gede, nanti kita ajak Syekh bawa motor,
Terus juga kita futsalan mungkin insyaallah, ataupun kita sekedar melihat tadabbur alam insyaallah. Boleh, insyaallah. Insyaallah saya rasa itulah kawan-kawan baik dari apa yang kita sampaikan malam ini. Dan sebagai penutup, sama-sama kami meminta doa dari Syekh, mungkin sedikit untuk kebaikan kita semuanya dan kebaikan anak-anak muda dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yassirillahumma lana umurana, lancarkan urusan kami ya Allah. Wasyrah lana sudurana, lapangkan dada kami ya Allah. Wasahhil lana umurana, mudahilah usaha-usaha kami ya Allah. Warfa' darajatana wa'ali maqamana, warfa' sya'nana. Angkatkanlah derajat kami dan derajat orang tua kami dan derajat ustaz-ustaz kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami ya Allah sebagai ahli Al-Quran. Walaupun kita itu ya Allah enggak bisa hafal, seminim-minimnya bisa baca Al-Quran. Enggak bisa hafal, enggak bisa baca Al-Quran ya Allah, seminim-minimnya bisa dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran ya Allah. Karena itulah janjiannya Engkau, itulah janjiannya Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mudah-mudahan kita itu selalu berkawan sama orang-orang yang soleh insyaallah. Istiqamah dalam kehidupan ini insyaallah. Banyakkanlah harta kami, banyakkanlah ilmu kami, banyakkanlah semua yang ada di sini di dunia ini insyaallah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Ballighillahumma lana ziyarata baitikal haram. Sampaikanlah kami Allah ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami, bersama followers, subscribers, keluarga kami yang ada di YouTube. Insyaallah ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya insyaallah, umrah dengan haji. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'am ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi sirri asrari al-Fatihah. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Baik, dengan berakhirnya tadi doa yang sudah disampaikan oleh Syekh kepada kita semuanya, dan semoga di malam yang penuh rahmat, di malam yang penuh kemuliaan ini Allah tambahkan keimanan kita, Allah kuatkan iman kita, hati kita, dan semoga kita senantiasa diperkumpulkan dalam keadaan baik, dan juga Allah pisahkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Itu saja Syekh, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Sehat selalu Syekh, kembali dalam keadaan sehat, pergi dalam keadaan sehat, dan kemanapun Syekh pergi, kami di sini mendoakan semoga Allah senantiasa menjaga Syekh kita. Alhamdulillah insyaallah. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kawan-kawan sudah mau tetap stay di pukul 12 ini. Dan nanti buat kawan-kawan yang masih belum stay di Instagram kita, bisa menonton untuk siaran ulangnya di YouTube kami. Semoga semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada umat, dan semoga menjadi media dakwah untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masya Allah. Jazakallah khair.